Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan orang-orang Kristen, bahkan setiap orang di hari-hari yang terakhir ini, mungkin di masa-masa sulit ini, ada orang yang hidupnya datang untuk mencari mujizat, betul? Ya, ada orang yang fokusnya hanya untuk cari mujizat. Ada orang yang datang sama Tuhan hanya butuh dilindungin sama Tuhan. Dia hanya butuh tameng, tapi nggak butuh Tuhannya, ya kan? Tapi saya percaya setiap kita yang hadir saat malam hari ini, seperti pujian kita mengatakan, Tuhan, walau 1000 rebah di kananku Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap menolong kehidupanku, amin. Biarkan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya percayakan memberkati di setiap kita saat malam hari ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Yang sudah menemukan katakan amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop ini bicara tentang apa yang Yesus alami ketika Yesus selesai mengajar orang-orang banyak di Yerusalem pada waktu itu. Yesus mengingatkan orang-orang Yerusalem tentang adat istiadat mereka. Yesus mengingatkan orang-orang banyak supaya mereka semakin fokus kepada Tuhan, tidak melakukan adat istiadat tetapi meninggalkan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika Yesus selesai mengajar, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-24, lalu Yesus berangkat dari situ, Yesus berangkat dari Yerusalem dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Saudara, satu hal yang mungkin bagi kita menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus mengasingkan diri? Ya, tapi saudara harus tahu, setiap kali Yesus melakukan mujizat, setiap kali Yesus menyembuhkan orang, mengajar orang banyak, Yesus selalu mengasingkan diri, mengambil waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dan kejadian ini sama, saudara. Yesus pergi ke daerah Tirus, ya, ia masuk ke sebuah rumah, ya kan? Kalau biasanya Yesus naik ke sebuah bukit atau ke sebuah gunung, Yesus menyendiri. Tapi ini, saudara, Yesus pergi ke sebuah rumah lalu dengan tujuan untuk menyendiri, ya. Dia tidak mau ada orang yang tahu dia pergi kemana pada waktu itu. Ya, Yesus menghindar dari antara orang banyak dan tidak ada orang yang ingin mengetahuinya. Maksudnya mungkin saja Yesus undur dari Yerusalem. Yesus selesai mengajar, Yesus mau pergi dari Yerusalem, dia pergi ke satu daerah. Saudara, dari Yerusalem ke Tirus mungkin perjalanan yang tidak begitu dekat, bisa dikatakan satu perjalanan yang lumayan, saudara. Tapi Yesus lakukan itu, dia undur dari Yerusalem, dia ingin menyenangkan diri, dia ingin beristirahat sejenak, ya. Dia mungkin ingin beristirahat, Yesus mau menyenangkan diri sebentar, ya. Atau mungkin Yesus mau ngambil waktu bersekutu dengan Bapaknya. Yang penting firman Tuhan mencatat, dia pergi ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, ya kan? Tapi saudara, kenapa Yesus harus lakukan itu? Ya, kenapa Yesus harus mengasingkan diri? Ya, tetapi saudara, yang menjadi satu hal yang harus kita ketahui, kenapa Yesus pergi ke Tirus? Ya kan, dari Yerusalem ke Tirus. Kenapa dia memilih daerah yang sebenarnya penduduk Tirus itu, saudara, bukanlah penduduk orang Yahudi asli, ya kan? Padahal Yesus ketika dia mengutus murid-muridnya, dia berkata, pergilah kepada orang-orang Yahudi, jangan menyimpang kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi Yesus pada waktu itu dia mengasingkan diri, pergi ke sebuah kota yang penduduk kota itu adalah tidak murni lagi orang Yahudi, saudara. Ya, kenapa Yesus harus lakukan itu? Padahal maksud hatinya tidak ingin ada orang yang mengetahui kemana dia harus pergi. Ya, Tirus itu adalah salah satu kota yang sangat luas waktu itu, kota yang sangat kaya, ya, mereka pusat perdagangan, ya. Tetapi Tirus terkenal sebagai kota yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Raja Tirus yang memerintah pada waktu itu dijuluki sebagai lambang iblis. Kenapa? Dia berkuasa sesuka hati, dia kuat perkasa, tetapi kalau saudara perhatikan dalam Yehezkel 28 ayat 11 sampai 19, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya, jadi Tirus itu salah satu kota yang tidak
menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, antara Tirus dengan Sidon, Tirus adalah salah satu kota yang tidak akan ada lagi, yang akan dihilangkan, saudara. Ya, tetapi Tuhan memilih pergi ke Tirus, ya. Tuhan memilih mengasingkan diri ke Tirus dengan maksud kedatangannya itu ingin dirahasiakan, disembunyikan, tidak ada orang yang boleh tahu, ya. Kenapa Yesus tidak mau ada orang lain tahu dia pergi kemana? Tapi yang namanya terang, saya percaya, ya, walaupun Yesus bahkan firman Tuhan Alkitab mencatat, ya, bahwa tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Saudara lihat kalimat yang selanjutnya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Amin. Tidak dapat dirahasiakan. Artinya terang, saudara, terang tidak akan pernah bisa ditutupi, ya kan? Makanya dalam Matius pasal ke-15, saudara, Matius mencatat, Matius 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah mana? Di bawah gantang, saudara. Tetapi orang yang menyalakan pelita itu dia akan meletakkannya di atas kaki dia sehingga terangnya menerangi ruangan itu. Firman Tuhan berkata, demikianlah kamu sebagai terang, kamu yang ada di atas bukit itu supaya terangmu kelihatan. Yesus mau tunjukkan kepada saya dan saudara hari ini bahwa Yesus sang terang itu yang walaupun dia katakan dia ingin mengasingkan diri, ingin merahasiakan kemana dia harus pergi beristirahat, tetapi terang itu tidak akan pernah bisa tertutupi, saudara. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau engkau hidup menjadi Injilnya Tuhan, menjadi kitab yang terbuka itu. Kalau hidupmu mencerminkan Yesus yang hidup dalam dirimu, kemanapun engkau pergi, seharusnya orang bisa melihat ada terang Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Orang bisa merasakan ada terangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan keluarga kita bisa merasakan bahwa kehidupan kita sesuatu yang berbeda dengan mereka. Kalau orang lain terus hidup dalam mungkin mengeluh tiap hari, mengeluh tiap saat. Tetapi kalau engkau yang hidup di dalam Tuhan, biarkan hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Biarkan terangmu dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Biarkan orang-orang yang kelam jalannya, saudara, yang tidak tahu jalannya harus kemana lagi. Tetapi ketika melihat hidupmu, berjumpa dengan engkau, dia menemukan sesuatu untuk menuntun jalan kehidupannya. Amin. Kita lanjutkan, saudara, di ayat yang ke-25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau terang itu tidak tersembunyikan, kalau mujizat itu tidak akan pernah tersembunyikan, saudara. Saya katakan tadi di awal, banyak orang yang datang menjadi Kristen, ya, saya katakan menjadi Kristen atau datang ke gereja hanya mencari mujizat, butuh mujizat, ya. Saya percaya perempuan ini, seorang Sirofenesia ini, saudara, dia datang juga kepada Yesus hanya untuk mujizat, saudara. Dia tidak butuh ajaran Yesus. Yang walaupun Yesus sedang selesai mengajar di Yerusalem, Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Mungkin tujuan Yesus juga mengasingkan diri bersama murid-muridnya adalah dia ingin mengajar murid-muridnya supaya lebih paham apa firman Tuhan. Tetapi datang seorang perempuan ini yang saya percaya dia tidak mencari pengajaran. Dia tidak mencari firman waktu itu, tapi dia datang mencari mujizat. Berapa banyak orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan atau datang ke gereja, datang kepada gembala, hanya cari mujizat, bukan cari Tuhan. Ya, saudara, hari ini mari berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau merasakan mujizat itu, engkau sudah alami mujizat itu, mulai berpikir dalam hati kita, mulai pikirkan siapa sumber mujizat itu. Amin. Siapa yang melakukan mujizat itu, ya?
Yang pertama, kalau saudara perhatikan di Injil Matius, saudara, ada sesuatu hal yang lebih memperjelas apa yang dilakukan perempuan itu. Tidak hal yang berbeda, saudara, sama tetapi lebih detail, saudara. Dalam Matius berkata, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-15, ya, pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya. Lihat apa yang perempuan itu katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya. Mungkin dalam terjemahan Yunaninya dia tidak berkata Tuhan, saudara. Dia berkata dalam bahasa pengagungannya, "Ya Tuhan, kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Ya, tetapi ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, saudara. Ya, Matius mencatat bahwa perempuan ini, perempuan Sirofenesia ini, perempuan Kanaan ini, dia mengikuti Yesus sampai ke Tirus, saudara. Dia mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak. Dia berkata, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, sebab anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara perhatikan apa yang perempuan itu lakukan, saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan yang walaupun dia hampir tidak punya harapan. Dia tidak punya harapan untuk didengar oleh Tuhan, saudara. Bahkan waktu itu murid-murid berkata kepada Yesus, murid-murid meminta kepada Yesus, "Suruhlah perempuan itu pulang." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, Yesus tidak peduli. Yesus seolah-olah tidak mendengarkan teriakan perempuan itu, saudara. Tetapi yang saudara harus tahu di sini adalah perempuan itu terus datang kepada Tuhan. Amin. Yesus berkata, saudara, Yesus berkata, jawab Yesus kepada murid-muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bahkan Roma 15 ayat 8 mencatat, Yesus diutus, Yesus ada untuk mengokohkan pilihan itu kepada orang-orang Yahudi, saudara. Hanya orang-orang Yahudi yang boleh mendapatkan mujizat itu. Hanya orang Yahudi yang boleh mendapatkan pelayanan yang lebih daripada Tuhan. Makanya perempuan itu tahu dia bukan Yahudi yang murni, saudara. Seolah-olah dalam hatinya dia tidak punya harapan untuk didengarkan oleh Yesus. Ya. Dia bukan orang Yahudi yang murni, saudara. Tetapi dia terus datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan dia. Lalu kita kembali kepada Markus. Markus mencatat, saudara, malah seorang perempuan yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Bagaimana orang bisa mengalami mujizat Tuhan yang walaupun dalam posisi tidak layak sebenarnya menerima mujizat itu? Bagaimana engkau bisa tetap menikmati mujizatnya Tuhan yang pada kenyataannya engkau bukan orang yang layak menerima mujizat itu? Yang pertama tadi, engkau terus datang kepada Tuhan. Tak peduli dalam hatimu, aku enggak layak. Itu bukan bagianku. Tapi terus datang kepada Tuhan. Amin. Terus berdoa minta kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Katakan, "Ya Tuhan, anak Daud." Kenali dia. Kenali siapa Tuhanmu. Yang seolah-olah pun tidak ada harapan dalam hidupmu. Tapi terus panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Perempuan itu terus memanggil Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan perempuan itu, saudara? Ia datang dan tersungkur di depan kakinya. Ia datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 25 menulis ini, saudara. Artinya tersungkur di depan kakinya itu apa, saudara? Perempuan ini membawa dirinya, saudara.
Dia membawa dirinya. Saya percaya ketika Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, perempuan ini terus berteriak memanggil dia. Yesus seolah-olah tidak mendengarkan dia. Yesus tidak memberi telinganya untuk mendengarkan perempuan itu. Bahkan murid-murid yang sibuk untuk mengurus perempuan itu, saudara. Yesus berjalan dengan santai, dia masuk ke rumah. Dia mungkin mulai melihat ada makanan. Yesus duduk mungkin di meja makan, saudara. Yesus duduk di meja makan untuk menikmati makan malamnya. Tapi perempuan itu, firman Tuhan berkata, dia datang dan tersungkur di depan kakinya. Amin. Tersungkur di depan kaki Yesus. Artinya engkau harus datang membawa dirimu. Perempuan itu datang membawa dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, tersungkur artinya engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu artinya engkau menganggap dirimu adalah hamba yang siap diperintah oleh tuannya. Saudara, antara orang Yahudi dengan perempuan Sirofenesia ini yang non-Yahudi, artinya perempuan ini sebenarnya nggak layak untuk jumpa dengan Yesus. Ya, perempuan Sirofenesia ini nggak layak untuk berbicara dengan orang Yahudi asli, saudara. Nggak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia menganggap Yesus adalah Tuhan yang siap memerintah atas hidupnya. Aku hamba. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Mungkin jiwanya gemetar di hadapan Yesus. Saudara bayangkan kalau engkau ada salah. Apakah engkau tidak gemetar datang menghadap Tuhan? Perempuan ini gemetar menghadap Tuhan. Yang walaupun dia capek berteriak, saudara, tetapi dia gemetar menghadap Tuhan waktu itu. Yang walaupun Yesus sedang duduk santai di meja makan itu untuk menikmati makan malamnya. Perempuan ini gemetar datang mendekat kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Artinya, dalam rasa takutnya ada rasa hormat, saudara. Amin. Dalam rasa takutnya ada rasa hormat kepada Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dia dalam hatinya, saya percaya dia ingin memegang kaki Yesus, saudara. Dia ingin bersentuhan dengan Yesus. Dia mungkin ingin memeluk Yesus untuk menerima mujizat itu. Tetapi karena dia tahu dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang yang layak untuk memegang Yesus. Dia hanya tersungkur di depan kaki Yesus, saudara. Dalam rasa gemetar dalam jiwanya. Kalau engkau datang kepada Tuhan dan ingin menikmati mujizat itu, sekalipun engkau merasa aku nggak layak untuk mengalami ini Tuhan. Tapi kalau engkau datang tersungkur di depan kakinya Tuhan, percaya dia akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Perempuan itu adalah seorang Yunani. Ayat 26 berkata, saudara, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia, yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara perhatikan, perempuan ini, saudara, adalah seorang Sirofenesia, artinya dia adalah orang Yunani, tetapi dia bukan Yunani yang murni dan bukan Yahudi yang murni, ya kan? Antara Yunani dengan Yahudi, bahwa hidup mereka itu sudah dipengaruhi oleh Romawi dan kebudayaan orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka itu gak sepenuhnya lagi murni orang Yahudi, saudara. Bahkan Sidon, saya katakan tadi, adalah kota yang Tuhan nubuatkan, ya, Tuhan nubuatkan, yang walaupun dikecam oleh Tuhan, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Beda dengan Tirus, saudara. Kalau Tirus itu adalah kota yang dinubuatkan untuk dibinasakan. Tetapi saudara, perempuan Kanaan ini, perempuan Sirofenesia ini, yang walaupun dalam Alkitab tidak ada namanya jelas disebutkan siapa namanya, ya kan? Nanti saudara punya anak, jangan kasih anak Sirofenesia, enggak itu namanya. Ya, ini bangsanya, saudara. Ini bangsanya. Jadi, saudara, perempuan ini, ya, perempuan ini dia seorang orang Yunani, tetapi yang walaupun dia tidak murni adalah orang Yunani, tetapi mereka ini disebut sebagai bangsa yang diyahudikan. Bangsa yang diyahudikan. Artinya karena tidak sepenuhnya lagi Yunani, mereka condong kepada Yahudi, tetapi tidak sepenuhnya Yahudi. Tetapi maksud daripada bangsa yang diyahudikan adalah bangsa yang akan diselamatkan. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Perempuan Venesia ini yang walaupun hanya sekali disebut dalam Alkitab, saudara, perempuan ini
Ada beberapa penafsir yang berkata, dia ini bukan perempuan sembarangan, saudara. Dia ini adalah seorang perempuan yang kaya. Mungkin dia adalah bagian dari anggota sosial, saudara. Perempuan terpandang. Bahkan orang kaya dari Helenisme waktu itu. Dia adalah wanita yang terpandang. Bahkan karena rasa sayangnya kepada anaknya, dia mengikuti Yesus dari Yerusalem sampai ke Tirus. Dia berkata, dalam Matius tadi dikatakan, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Ya kan? Bayangkan hati seorang ibu melihat anaknya yang sedang sakit, saudara. Kerasukan setan yang dimaksud di sini mungkin dia digoncang-goncang oleh setan itu. Mungkin dia melompat ke sana, membanting diri ke sana ke sini. Ya. Bahkan makanya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia kasihan dengan putrinya. Lalu dia mengorbankan hidupnya. Mengikut Yesus, saudara. Dengan jarak yang tidak cukup dekat. Dia berteriak-teriak mengikut Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Saudara lihat. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mengalami mujizat Tuhan adalah. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia memohon sekali lagi. Kalau pertama tadi dia sudah datang dengan permohonan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah dia datang dengan permohonan, dia tersungkur di depan kakinya Yesus. Yang ketiga, dia mengulang permohonannya di hadapan Tuhan. Orang Kristen, ketika dia sakit, mungkin dia sedang berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tetapi sebulan, 2 bulan mungkin Tuhan belum menyembuhkan engkau. Tuhan belum memulihkan keadaanmu. Tetap datang tersungkur di depan kaki Tuhan. Amin. Ulang lagi permohonanmu kepada Tuhan. Sama seperti perempuan Sirofenesia ini. Dia mengulang permohonannya kepada Tuhan. Dia datang dengan rasa yang hormat kepada Tuhan. Dengan mungkin rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi dia berkata, ia memohon kepada Tuhan. Tuhan, usirlah setan itu dari anakku. Saudara, mungkin dia menangis di depan kaki Yesus. Dia ingat anaknya yang begitu menderita karena setan itu. Dia tinggalkan anaknya yang mungkin sedang digoncang-goncang setan di rumah, saudara. Dia tinggalkan anaknya. Dia pergi mencari Yesus. Dia pergi mencari mujizat itu. Yang walaupun dia kurang mengerti siapa sumber mujizat itu. Lalu firman Tuhan berkata, ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kadang istilah ini ayat 27 ini, saudara, seolah-olah Yesus sedang mengecilkan perempuan Sirofenesia itu. Memang pada kenyataannya itu mereka adalah bangsa orang Sirofenesia ini, bangsa yang dikucilkan orang Yahudi. Mereka merasa kami nggak sanggup, kami nggak layak untuk bersahabat dengan kalian, seperti itu. Makanya Yesus menunjukkan sikap, saya katakan seolah-olah, saudara. Yesus berkata, tidak layak, biarkanlah anak-anak dahulu kenyang. Saudara, pernyataan Yesus, kalau saudara lihat di Markus, mungkin dalam Markus, ya dikatakan seperti ini, saudara. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya kan? Saudara lihat apa yang Yesus lakukan, saudara. Saudara bayangkan bagaimana kau datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan jawabnya gitu. Gak layak melemparkan roti yang seharusnya kepada anak-anak. Lalu melemparkannya kepada anjing. Ya kan? Saking hinanya perempuan Sirofenesia itu. Digambarkan dia menjadi seorang anjing. Seekor anjing pada waktu itu, saudara. Ya. Saking hinanya. Ya. Yesus berkata dalam Markus menulis. Biarkan anak-anak dahulu kenyang. Maksudnya apa, saudara? Anak-anak itu menggambarkan orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi, saudara. Saudara lihat pelayanan Yesus. Mulai Yesus memulai pelayanannya. Yesus melayani orang-orang Yahudi. Yesus pindah dari satu daerah ke daerah. Hanya untuk melayani orang-orang Yahudi, saudara. Bahkan ketika Yesus mengutus murid-muridnya. 72 murid-muridnya dia utus kepada orang-orang Yahudi. Jangan berpaling kepada bangsa yang lain. Kenapa? Memang Injil itu mau lebih dulu didengar oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dahulu tahu tentang keselamatan itu. Anak-anak itu bicara tentang orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, saudara. Roti itu mungkin bisa bicara tentang mujizat. Ya. Roti itu bisa bicara tentang pengajaran.
Roti itu bisa bicara tentang penyembuhan. Jadi yang Yesus katakan kepada perempuan Venesia itu adalah, biarkan bangsa Yahudi dulu kenyang dengan mujizat. Biarkan orang-orang Yahudi dulu kenyang dengan pengajaran. Saudara perhatikan, Yesus terus mengajar kepada orang-orang Yahudi. Sampai mereka mungkin muak dengan firman Tuhan. Sampai bangsa itu menolak Yesus. Saudara bayangkan firman Tuhan mencatat baru saja saudara, Yesus ditolak di Nazaret. Kenapa Yesus bisa ditolak saudara di pasal-pasal sebelumnya? Mereka mulai muak dengan firman Tuhan. Mereka mulai bosan dengan pengajaran Yesus. Mereka seolah-olah kami udah tahu itu sejak kami kecil. Kami tahu hukum Taurat itu sejak kami kecil. Orang tua kami ajarkan itu kepada kami. Mereka mulai menolak firman saudara. Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen saat ini? Apakah engkau termasuk golongan orang-orang yang sudah merasa aku penuh dengan firman Tuhan? Aku nggak butuh firman Tuhan lagi. Atau engkau berkata, aku nggak butuh mujizat lagi. Aku nggak butuh pengajaran lagi. Ya kan? Engkau sombong di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan lakukan itu. Saya katakan, Yesus seolah-olah berkata perempuan ini adalah diibaratkan seperti seekor anjing yang tidak layak menerima roti itu. Dia mau tunjukkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, kepada murid-muridnya, kalau misi Yesus, saudara, tidak hanya kepada orang-orang Yahudi. Amin. Misi yang Yesus lakukan pada waktu itu, supaya setiap orang mendengar Yesus. Supaya setiap orang menerima keselamatan. Supaya setiap bangsa diselamatkan. Tidak hanya bangsa Israel. Tidak hanya bangsa Israel. Tetapi semua orang beroleh, supaya semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Yesus gambarkan perempuan itu seperti anjing, saudara. Yesus mengecilkan perempuan itu. Mengecilkan hati perempuan itu. Tapi saya katakan, Yesus seolah-olah lakukan itu. Supaya apa? Murid-muridnya tahu. Misi pertama. Supaya orang-orang yang tidak layak pun menurut pandangan manusia, layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua layak di hadapan Tuhan. Saudara, anjing itu bisa menggambarkan tentang kelas sosial di masa sekarang. Anjing keadaan kecil itu bisa menggambarkan gender, saudara. Bisa membahas tentang etnis, tentang pendidikan, status, kedudukan, pekerjaan, waktu. Yang mungkin membuat engkau merasa kecil hati di hadapan orang lain. Yang membuat engkau tidak merasa layak masuk dalam sebuah persekutuan. Engkau tidak layak menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau bangsa itu sudah kenyang, kalau anak-anak itu sudah kenyang, apa yang perempuan itu katakan, saudara? Ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara lihat pernyataan perempuan ini. Pernyataan yang saya percaya penuh kebijaksanaan. Tapi dia tahu diri di hadapan Tuhan. Dia akui mungkin dalam dirinya, aku memang anjing itu Tuhan. Aku anjing itu. Tetapi anjing pun akan makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Kalau engkau memang merasa dirimu adalah anak-anak yang sudah penuh dengan makan kenyang dengan makan roti itu. Ketika engkau menolak roti yang mengenyangkan itu, roti itu pun akan dimakan oleh anjing-anjing itu. Saudara, bukan bicara tentang mujizat yang sisa-sisa yang perempuan Syro-Fenicia itu alami, saudara. Tapi itu perkataan imannya kepada Tuhan. Ini perkataan imannya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Di dalam ketidaklayakannya, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia sadar di hadapan Tuhan. Orang Kristen perlu sadar siapa engkau di hadapan Tuhan. Perlu sadar siapa engkau di hadapan Tuhan. Engkaukah pendosa itu? Engkaukah penipu itu? Engkaukah pendusta itu? Kalau engkau sadar di hadapan Tuhan. Sama seperti perempuan Syro-Fenicia ini. Dia berkata, Tuhan, benar. Tapi anjing itu pun akan makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada setiap kita. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 24. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-17.
Firman Tuhan berkata, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Amin. Apa yang firman Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita? Bahwa kamu pun, bahwa kita semua, saya dan saudara, engkau adalah mungkin cabang yang dicangkokkan kepada pohon zaitun itu. Saudara, satu yang mungkin saya coba saya baca, ada beberapa tafsiran. Ya, ada penafsir yang berkata, ya, ada orang yang gagal memahami apa yang firman Tuhan katakan, ya, Paulus katakan kepada jemaat di Roma, yang membuat mereka gagal memahami maksud daripada dicangkokkan itu, saudara. Yang firman Tuhan lebih tekankan, ya kan? Dicangkokkan itu biasanya orang yang mencangkok itu adalah menyambungkan satu cabang yang lain ke satu pohon, lalu memberikan tanah, mengikatnya dengan bagus sampai menghasilkan akar yang baru, lalu ranting itu dipisahkan daripada pohon itu karena menghasilkan akar baru. Ya, betul begitu dicangkok, ya. Tapi satu tafsiran yang lain, saudara, penafsir berkata, sebenarnya orang-orang yang non-Yahudi itu lebih tepatnya ditempel kepada pohon itu. Amin. Kenapa saya katakan ditempel, saudara? Kalau dalam orang bercocok tanam, saudara, ditempel itu dia ambil satu cabang dari pohon yang lain, dia tempel kepada pohon itu, dia ikat, lalu pohon itu menempel, ya, daripada pohon zaitun. Sama dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dia akan mendapat bagian dari pohon itu. Tetapi bukan dia yang menanggung akar. Akar yang menanggung dia. Amin. Kita pun yang bangsa-bangsa yang non-Yahudi, engkau mendapat bagian di dalam Kristus. Kenapa? Engkau ditempelkan kepada pohon kehidupan itu. Engkau ditempelkan kepada pohon, lalu engkau mendapat pertumbuhan dari pohon itu. Lalu menghasilkan buah yang baik. Amin. Kalau engkau dulu orang yang tidak layak, saudara, tapi karena engkau datang dan sadar, lalu engkau ditempelkan kepada pohon itu, engkau akan mendapat pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ketika Yesus mungkin berkata tidak layak memberikan roti kepada anjing, kalau mungkin dia adalah orang Kristen yang sombong, dia siapa kali kau rupanya kok kau bilang aku anjing? Ya kan? Kok sombong kali ngomongnya, Tuhan kok ngomongnya kayak gitu? Ya kan? Seolah-olah itu bukan perkataan yang layak keluar daripada Tuhan, saudara. Yesus nggak layak mengumpamakan kalau mungkin orang yang sombong, saudara. Ya, kok dia perkataannya seperti itu? Mungkin dalam gereja, saudara, ketika engkau berjumpa dengan seorang pendeta, mungkin engkau berkata, loh pendeta kok ngomongnya seperti itu? Loh pendeta kok mengucapkan kata yang nggak layak kepada jemaatnya? Loh pendeta kok mengecilkan jemaatnya? Tapi Yesus lakukan itu, saudara, supaya murid-murid tahu. Supaya orang-orang yang ada di situ tahu apa yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan seseorang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, saudara perhatikan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu, karena pengakuanmu, karena imanmu, karena engkau percaya, Yesus katakan seperti itu. Pergilah, karena setan itu keluar dari anakmu. Amin. Amin. Saudara, Yesus tidak pergi ke rumah perempuan itu lalu menyembuhkan anaknya, mengusir setan, menghardik setan itu. Enggak. Tapi Yesus melihat iman perempuan itu. Yesus melihat apa yang perempuan lakukan waktu itu. Saya mau katakan kepada setiap kita, orang-orang Kristen, bahkan dimanapun kita berada. Yesus tidak pernah, saudara, mencobai manusia. Seolah-olah Yesus kekurang kerjaan mencobai manusia, saudara. Bolehkah Tuhan mencobai umatnya? Sama seperti Ayub, saudara, ketika iblis datang berjumpa dengan Tuhan. Iblis berkata, Tuhan, karena kau jaga dia si Ayub, coba Tuhan jangan jaga dia. Saudara bayangkan ya percakapan ini kalau kita tarik dalam pemikiran kita sehari-hari. Kalau Yesus izinkan Ayub dicobai, seolah-olah
Yesus dengar-dengaran sama iblis. Ya kan? Apa betul Yesus dengar-dengaran sama iblis? Apa betul pikiran Yesus sedang diperalat oleh iblis? Saudara coba pikirkan ini saudara. Makanya firman Tuhan mencatat Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan. Tuhan tidak akan mencobai setiap orang-orang yang dia percaya, dia tahu keadaan setiap orang saudara. Setiap kita Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan tahu hatimu hari ini pun sedang fokus kepada Tuhan atau tidak, Tuhan tahu. Tuhan tahu engkau sedang berharap kepada Tuhan sepenuh hati atau tidak, Tuhan tahu saudara. Bahkan saya percaya Tuhan tahu hati Ayub pada waktu itu. Jadi kenapa Tuhan izinkan iblis menjamah hartanya Ayub, menjamah anak-anaknya Ayub? Bukan Tuhan tidak tahu imannya Ayub saudara. Bukan Tuhan tidak tahu kalau Ayub itu adalah orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada orang-orang yang ada sejaman dengan Ayub bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup memulihkan keadaannya. Amin. Amin. Kenapa Tuhan tahu setiap pikiran kita? Tuhan tahu setiap hati kita. Dia tidak perlu menguji engkau mungkin seperti seleksi masuk sebuah perguruan tinggi. Tuhan tidak perlu mungkin lakukan itu. Tuhan tahu batas kemampuanmu saudara. Makanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, sebab tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu hal dalam kehidupanmu, Yesus tahu batas kemampuanmu. Amin. Yesus tahu batas kemampuan kita. Saya percaya pada waktu Yesus seolah-olah mengibaratkan perempuan Sirofenesia itu seperti seekor anjing. Yesus tahu imannya. Yesus tahu kepercayaannya. Yesus tidak sedang menguji dia percaya atau tidak. Yesus tidak sedang menguji dia mau terus berharap pada Tuhan atau tidak. Tapi Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi layak karena Tuhan yang melayakkan. Amin. Murid-muridnya belajar satu hal yang berharga. Orang yang tidak layak pun, kalau Tuhan yang berkata, kalau ia datang mengaku di hadapan Tuhan, kalau ia datang tersungkur di kakinya Tuhan, dia akan mengalami roti itu. Dia akan makan daripada roti yang harusnya kepada anak-anak itu. Dia akan mengalami berkat yang seharusnya kepada bangsa-bangsa Yahudi itu. Tapi karena bangsa itu mulai menolak dan buang dengan mujizat itu, orang non-Yahudi pun layak menerima mujizat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarkan perkataanmu, biarkan imanmu yang membuat engkau mengalami mujizat di dalam Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen, bahkan setiap kita yang ada di tempat ini, engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama dengan apa yang Yesus lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hendaknya hidup kita terus menjadi terang, bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Supaya apa? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Yesus berkata, kamu adalah terang dan terang dunia. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat setiap kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, saya tutup dengan Yesaya pasal ke-49 ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan mau terlalu sedikit hanya untuk menjadi orang-orang yang membawa bangsa Israel datang yang masih terpelihara. Dan firman Tuhan berkata, supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi yang Yesus lakukan, dia mulai pindah daripada orang-orang Yahudi. Dia mulai bergerak kepada orang-orang yang semi Yahudi, saudara, pada waktu itu.
Dia sampaikan tentang keselamatan dan hidup itu. Dan saya percaya perempuan itu mengalami keselamatan. Perempuan itu menerima keselamatan. Firman Tuhan berkata, lalu perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur. Setan itu sudah keluar. Amin. Amin. Yesus baik. Yesus baik, saudara. Dia sanggup melakukan hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang yang datang kepada Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa.